Oke, pada chapter kali ini kita akan membahas tentang if else pada bahasa pemrograman Kotlin. Nah, if else sendiri adalah sebuah kondisi ya atau statement kondisi. Statement kondisi yang biasanya digunakan untuk sebuah kondisi untuk melakukan sebuah aksi tertentu. Nah, jadi di dalam statement kondisi ini nanti kita juga akan menggunakan operator perbandingan. Ya, jadi di sini kita juga akan menggunakan operator perbandingan untuk membuat sebuah kondisi bernilai benar atau salah. Nah, untuk Kotlin sendiri ya, untuk if else di dalam Kotlin ini mirip dengan yang ada di bahasa pemrograman Java. Jadi ada if dengan kondisi true ya. Kemudian ada if dengan kondisi true dan kondisi false. Ada juga if dengan banyak kondisi. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang if dengan kondisi true atau dengan kondisi benar saja. Nah, kita perhatikan di sini ada sebuah sintak ya. Jadi ada if, kemudian kondisinya apa, misalkan benar atau salah. Kemudian di dalam sini, nah jadi blok yang di sini dia akan dieksekusi jika kondisinya bernilai true. Jika kondisi ini bernilai true, maka baris kode yang ada di sini dia akan dieksekusi. Nah, untuk contoh soalnya di sini ada jika 20 lebih besar dari 18, maka dia akan mencetak ini. Nah, jika di sini nilainya adalah false, maka println ini dia tidak akan tercetak atau dia akan dilompati ke bawah sini. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan langsung ya. Di sini kita akan coba bikin sebuah kelas Kotlin baru. New Kotlin class file. Di sini kita akan bikin statement kondisi atau statement if ini aja. Nah, di sini kita bikin variabel baru, misalkan bil1 nilainya tadi 20, kemudian var bil2 nilainya 30. Nah, kemudian kita bikin sebuah kondisi di sini. Jika bil1 lebih besar atau lebih kecil daripada bil2, nah, maka kita akan mengeksekusi baris kode ini. Dari 30. Nah, coba kita jalankan langsung. Nah, hasilnya baris kode yang ada di line 6 ini dia nanti akan dieksekusi. 20 lebih kecil dari 30. Kenapa? Karena nilai yang ada di statement kondisi ini dia bernilai true. Makanya baris ini dia akan dieksekusi. Nah, cuman di sini kalau nilainya false. Nah, coba kita balik seperti ini. Nah, maka nanti baris kode ini dia tidak akan dicetak karena nilainya false. Nah, dia akan muncul kosong seperti ini. Nah, ini yang disebut kondisi benar. Ya, jadi di dalam Kotlin ini dia hanya akan mencetak jika kondisinya benar. Ketika kondisinya salah, dia akan diabaikan. Nah, kemudian untuk if yang berikutnya yaitu adalah if dimana jika ada kondisi benar dan ada kondisi salah.
Nah, ini disebut Kotlin else. Nah, gunakan Kotlin else ketika kita memiliki kondisi salah ya. Jadi, ketika kondisinya salah, kita akan mengeksekusi baris kode yang seperti apa. Nah, ini contoh sintaknya. Jadi, kalau kondisi ini benar, maka dia akan mencetak baris kode yang di sini. Ini sama dengan yang pertama. Nah, fungsi dari else ini adalah untuk menghandle ketika kondisi yang ada di sini dia bernilai false. Nah, maka baris kode yang di sini yang nantinya akan dieksekusi. Nah, kita akan coba bikin atau kita modifikasi baris kode ini. Nah, kita tambahkan else di sini. Nah, else ini fungsinya nanti untuk menghandle. Nah, ketika di sini nilainya false. (20) tidak lebih besar dari 30. Misalkan seperti ini. Kita jalankan. Nah, hasilnya nanti dia akan seperti ini. 20 tidak lebih besar dari 30. Nah, karena nilai di sini dia nilainya adalah false, yaitu 20 lebih besar dari 30. Nah, berarti dia nilainya salah. Nah, jadi fungsi dari else di sini dia akan menghandle ketika nilai kondisinya dia bernilai salah. Nah, kemudian ada if yang terakhir, ini adalah else if. Nah, else if ini fungsinya untuk memberikan kondisi yang lain. Jadi misalkan kita memiliki lebih dari satu kondisi, maka kita pakai else if. Nah, contoh di sini ada beberapa contoh. Nah, ini yang pertama kita memiliki ketika nilainya lebih kecil dari 10. Berikutnya else if ketika nilai time-nya ini dia lebih kecil dari 20, maka dia akan mencetak ini. Nah, ketika nilainya false semua, maka dia akan lari ke else. Nah, kita akan coba di sini. Nah, di sini berarti kita tambahkan else if. Kita tambahkan else if. Nah, seperti ini kita tambahkan kondisi. Bil 1 lebih kecil dari bil 2. Semua kondisi tidak terpenuhi. Nah, coba kita jalankan di sini. Nah, di sini dia akan mencetak pesannya adalah 20 lebih kecil dari 30. Yaitu yang ini. 20 lebih kecil dari 30. Benar ya di sini karena bil 1 lebih kecil dari bil 2. Maka yang dicetak ini. Nah, tapi jika nilai yang di atas ini kita balik, misalkan 20-nya kita jadi menjadi 50. Kemudian kita jalankan lagi. Maka baris kode yang akan dicetak adalah baris kode yang pertama. Nah, 20 lebih besar dari 30. Nah, seperti itu.
Nah, tapi kalau nilainya adalah tidak terpenuhi semua, misalkan ini kita bikin sama. Nah, maka dua kondisi yang ada di sini, dia nanti tidak akan terpenuhi. Nah, maka yang akan dicetak adalah baris kode yang ada di baris ke-10 ini. Nah, coba kita jalankan. Nah, hasilnya adalah semua kondisi tidak terpenuhi karena nilainya adalah sama. Kecuali di sini kita bikin sama dengan, maka dia nanti akan lari ke sini. Nah, contohnya di sini kita bikin baris baru di sini, misalkan kita bikin sama dengan. Nah, ini kita ganti dulu biar nggak bingung, 30 30. Nah, coba kita jalankan, maka dia akan larinya ke sini. Karena build 1 sama dengan build 2. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ketika sebuah kondisi sudah bernilai true, maka statement kondisi tersebut akan langsung break, ya, dia langsung berhenti. Nah, jadi pada bahasa pemrograman Kotlin untuk statement kondisinya juga ini mirip sekali dengan yang ada di bahasa pemrograman Java.